untuk kali ini yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana perhitungan volume pekerjaan pintu dan jendela. Nah, untuk pekerjaan pintu dan jendela, jadi untuk pekerjaan pintu dan jendela dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, jadi yang pertama adalah pekerjaan kusen, baik itu kusen pintu maupun jendela. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan daun dan pintu atau daun jendela. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan aksesoris pintu dan jendela. Kemudian adalah pekerjaan pengecatan. Kemudian untuk menghitung volume tersebut, kita memerlukan yang namanya gambar kerja. Nah, perhatikan gambar apa saja yang kita butuhkan dalam menghitung pekerjaan kusen untuk pekerjaan pintu dan jendela. Yang pertama itu adalah gambar rencana pintu dan jendela. Yang kedua adalah detail pintu dan jendela. Yang ketiga itu adalah gambar potongan dan gambar tampak. Nah, kenapa kita memerlukan gambar potongan dan gambar tampak? Kadang-kadang dalam penggambaran detail itu ada beberapa bagian yang tidak didetailkan. Nah, misalkan ventilasi, kemudian kalau misalkan ada roster yang terbuat dari kayu dan lain sebagainya, ini perlu kita nanti perhitungkan. Nah, gambar potongan tampak biasanya kita pergunakan untuk melihat apakah ada pintu atau jendela yang belum dibuatkan detailnya. Nah, ini harus kita perhatikan dulu secara detail pada gambar kerjanya sebelum kita menghitung volume pekerjaan pintu dan jendela. Kemudian rumus perhitungannya. Jadi rumus perhitungannya kita dibagi menjadi beberapa bagian di sini. Yang pertama adalah kusen. Kusen itu adalah volume kusen. Jadi luas penampang kayu dikali dengan panjang kusen. Nah, luas penampang kayu dengan profil kusen itu berbeda. Karena di analisa itu adalah yang dihitungkan adalah volume kayunya. Dalam artian di analisa itu adalah belum terproses. Sehingga di sini perlu ada pemrosesan. Di analisa itu ada namanya ongkos kerja pembuatan kusen dan lain sebagainya, sehingga luas penampang kayu ini adalah luas kayu yang dijual di pasaran. Setelah diproses, dia akan berubah menjadi profil kusen dengan ukuran yang berbeda dengan luas penampang kayu awalnya. Sehingga yang perlu kita hitung adalah luas penampang kayu awal dikali dengan panjang kayu kusennya atau panjang kusen atau panjang ambang ditambah dengan panjang tiangnya. Nah, berapa jumlah ambang dan tiangnya sesuai dengan gambar kerja. Berikutnya adalah volume daunnya. Jadi untuk menghitung volume daun menggunakan satuan meter persegi, sehingga di sini ada parameter sama lebar sama tinggi. Jadi volume daun itu adalah lebar daun dikali dengan tinggi daun, baik itu daun pintu maupun daun jendela. Kemudian pengecatan juga meter persegi. Jadi pengecatan meter persegi, yang pertama dicat itu adalah kusen dan daunnya. Untuk kusennya itu adalah bagian yang kelihatan. Jadi keliling yang kelihatan, profil yang kelihatan itu. Nah, itu dikalikan dengan panjangnya sehingga ketemu. Kemudian untuk daun, luas daun dikali jumlah sisi yang dicat. Nah, biasanya daun kan dua sisi yang dicat, di dalam sama di luarnya. Kalau yang kusennya adalah keliling kusennya, bagian-bagian yang kelihatan itu harus dicat dikalikan dengan panjangnya. Kemudian berikutnya adalah aksesoris pintu dan jendela. Pintu biasanya aksesoris yang umum itu adalah engsel sama kunci pintunya yang umum. Namun ada beberapa pintu yang membutuhkan yang namanya stop door, grendel jendela, kemudian ada membutuhkan untuk pintu swing, khususnya pintu swing butuhnya ini. Kemudian kalau pintu lipat lain lagi kebutuhan aksesorisnya, apalagi pintu geser juga lain kebutuhannya. Kemudian ada jendela. Kalau jendela itu adalah yang pertama yang butuhkan adalah engsel, kait angin dan grendel. Nah, ini jadi aksesoris pintu dan jendela lainnya dihitung dengan satuan buah. Jadi untuk pintu swing, pintu tunggal, pintu ganda, pintu geser, pintu lipat, nah itu berbeda. Nanti aksesorisnya sesuai dengan yang ada di gambar kerja.
Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Misalkan seperti gambar. Nah, seperti gambar saya tunjukkan bahwa ambangnya itu adalah panjang kusennya. Kita hitung ambangnya, panjang ambang plus panjang tiang. Ambangnya di sana adalah 10, 90, 10 berarti 110. Jadi 1,1. Tiangnya adalah 2,1. Nah, yang paling bawah itu adalah yang 10 cm itu adalah nut atau misalnya terbuat dari beton. Jadi tingginya 2,1 tambah 2,1. Jadi panjang kusennya itu adalah 5,3. Nah, kayu yang dipergunakan itu adalah kayu 612, sehingga 5,3 dikali luas penampang kayu 0,06 kali 0,12. Jadi sehingga volumenya adalah 0,38 meter kubik. Kemudian daunnya lebar kali tinggi. Lebarnya di sini adalah 0,82. Kenapa 0,82? Karena jarak antar tiang-tiang itu 80. Nah, 1 cm di pinggirnya itu adalah skoningnya itu. Kemudian tinggi atasnya adalah 2,15 meter. Kalau di atas tambah 1 cm menjadi 2,16, sehingga volumenya adalah 0,82 dikali 2,16, 1,77 meter persegi. Kemudian volume pengecatan untuk luas penampang pintu dan pintunya itu adalah 0,82 kali 2,6 kali 2 sisinya. Sedangkan untuk volume kusennya, untuk pengecatan kusennya, jumlah sisi yang dicat dikali panjang kusen. Nah, jumlah sisi yang dicat di sini itu adalah 5, 9, kemudian 3, kemudian 4, 1, 4, atau 5, 5, 9, 5, 5, 9, 19 tambah ini 5, 5, 9 tambah 3, 22 tambah lagi 1 cm 1 cm ya, hasilnya 24 kalau salah. Anggaplah begitu, 0,06 plus 0,12 plus 0,6. Jadi jumlahkan jadi 0,24 dikali 5,3. Sebenarnya adalah yang kelihatan itu adalah profil kusennya. Jadi ada 4, ada 5, ada 1, ada 9, kemudian ada 5. Nah, itu 0,24 sehingga dikali 5,3 panjangnya, sehingga luas pengecatannya adalah 1,273 meter persegi. Kemudian kebutuhan aksesorisnya. Jadi aksesoris pintunya kebutuhannya adalah engsel pintunya adalah 3 buah, atas, bawah, tengah. Kemudian kunci pintunya 1 unit. Nah, kemudian coba kita hitung dengan menggunakan form perhitungan dan gambar kerja. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk menghitung volume pekerjaan pintu dan jendela itulah denah rencana kusennya atau denah rencana pintu dan jendela. Nah, pada denah rencana pintu dan jendela di sini sudah ada kodenya. Kode-kodenya. Nah, untuk P itu disimbolkan dengan pintu. Di pintunya ada 2 tipe, P1 dan P2. Kemudian jendelanya ada 1 tipe, yaitu jendela J1. Jumlah J1 itu adalah 2, P1 3, P2 1. Sehingga di sini sudah ditampilkan P1-nya ada 3 buah, P2-nya ada 1 buah, J1-nya ada 2 buah. Jadi dari sini sudah kita dapat lihat berapa jumlah masing-masing pintu dan jendela yang ada pada bangunan yang akan kita hitung. Nah, setelah kita lihat berapa jumlahnya, kita lihat detailnya. Nah, di sini sudah ada detailnya, detail J1, detail P1 dan detail P2. Nah, untuk menghitungnya, langkahnya menghitung sama seperti yang kita lakukan untuk yang lain. Kita akan bawa satu contoh nih. Misalkan saya akan menghitung, contohnya adalah J-nya jendelanya. Saya akan bawa ke sini. Perhitungan kusen jendela untuk J1. Nah, kusen jendela J1. Di sini jumlahnya adalah 2 buah. Jumlahnya 2 buah.
Nah, kita lakukan dulu untuk panjang ambang. Nah, sini kita lihat kalau jendela J1 itu memiliki dua ambang. Jadi ambang atas sama ambang bawah. Kemudian dia memiliki 3 tiang. 1, 2, 3. Jadi jendela ini memiliki 2 ambang dan 3 tiang. Sehingga disinilah panjang ambang sama dengan, kita lihat ambangnya berapa panjangnya, kita langsung ukur, bisa lakukan dari sini sampai ujung ini. Jadi 1,55 meter, 1,55 ditambah 1,55. Kemudian panjang tiangnya. Jadi panjang tiangnya kita lihat ada 3 juga jumlah tiangnya. Jadi kita ukur dari atas sampai di bawah sini 1,3. Jadi 1,3 ditambah 1,3 ditambah 1,3. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk kusennya. Jadi yang pertama adalah kusen. Jadi panjang di sini adalah, kita lihat panjang ambangnya 3,1. Jadi total panjang kusennya nah ini meter. Nah, jadi dia panjangnya 7 meter. Nah, volume kusen, kita lihat volume kusen. Jadi volumenya sama dengan luas penampang dikali panjang. Nah, kayu yang dipakai di sini adalah 612. Jadi ukurannya adalah 0,06 meter kali 0,12. Luas penampangnya 0,12 meter dikali panjangnya adalah 7 meter. Sehingga volume kusennya di sini adalah 0,06 kali 0,12 kali 7 sekian meter kubik. Nah, kita hitung dulu satu, walaupun jumlahnya di sini 2, nanti kita jumlahkan. Di sini adalah kebutuhan kusen J1 sekian, kebutuhan daunnya. Nah, sekarang kita lihat ke daun. Nah, daunnya jadi adalah di sini jumlah daun untuk kusen J1-nya itu adalah 2, kiri dan kanannya. Sehingga kita lihat volume daunnya adalah volume daun sama dengan lebar kali tinggi. Nah, ini lebar kali tinggi. V-nya sama dengan lebarnya, kita lihat di sini adalah 60. Berarti di sini kita ini bagian luarnya 60, tingginya adalah 1,2. Jadi adalah 0,6 meter dikali 1,2 meter dikali 2 buah untuk satu jendelanya. Sehingga di sini adalah volumenya 0,6 dikali 1,2 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena 1 dan ini 2. Jadi dalam satu jendela J1 itu ada 2 buah daun. Ini 2 buah daun. Ini adalah satuannya meter persegi. Kemudian untuk untuk aksesorisnya, aksesoris jendela. Nah, aksesoris jendela di sini yang ada adalah pertama adalah engsel. Nah, ini aksesorisnya kita harus tahu ini yang bukaannya, tipe bukaannya. Kalau bukaannya dari atas berarti kita butuh 2 engsel, samping juga 2 engsel. Berarti sel jendela itu adalah 2 buah.
Kemudian kait angin, kalau dia bukaannya samping, kait anginnya bisa jadi butuh 1 saja. Tapi kalau bukaan atas kita butuh kait anginnya double 2. Anggap kita bukaan atas, berarti kita butuhnya adalah 4 buah. Kenapa 4 buah? Karena di masing-masing jendela yang ada di jendela J1 itu adalah masing-masing daun itu membutuhkan 2, karena di sini ada 2 daun sehingga dia 4. Kemudian grendel itu adalah pengunci daunnya, masing-masing daun ini butuh 1 sehingga kita butuh 2 buah. Nah, berikutnya adalah pengecatan. Kita langsung aja hitung sampai pengecatannya. Kemudian pengecatan daun. Pengecatan daunnya volumenya adalah sama dengan luas daun jendela kali 2 sisi. Nah, sebenarnya pengecatannya hanya pada frame-framenya ini. Namun kita hitungnya keseluruhan daun. Kenapa demikian? Karena kita butuh nanti di sini adalah bagian-bagian yang terbuang untuk isolasi dan lain sebagainya, membutuhkan biaya yang tidak masuk di dalam alat-alat analisanya. Kadang-kadang kita hitung langsung keliling 2. Tapi kalau secara real sebenarnya yang dihitung pengecatnya itu adalah hanya frame-nya saja. Tapi anggaplah kita langsung ngecat menggunakan 2. Sehingga di sini adalah lebar daunnya adalah 1,44 meter persegi dikali 2 sisi, sehingga di sini adalah 1,44 kali 2, sehingga dikali lagi 1 2. Oh, ini sudah dikali 2 ya, sehingga kita butuh pengecatnya adalah sekian meter persegi. Kemudian kusennya, pengecatan kusen di sini adalah keliling, istilahnya sisi yang dicat kali panjang jumlah sisi yang dicat atau sigma di sini adalah sisi yang dicat dikali panjang. Nah, kalau kita lihat di jendela di sini jumlah sisi yang dicat itu adalah 4. Kalau saya gambarkan seperti ini, yang bagian ini adalah ini yang dicat 1. Saya kasih tebal biar kalian memahami sedikit untuk yang ininya. Berarti sebenarnya ini yang dicat untuk kusen pintunya. Nah, ini sebenarnya ini. Nah, ini adalah bagian yang saya tebalkan, ini dicat untuk yang bagian pinggirnya. Bagian tengahnya ini kelilingnya ini yang dicat. Nah, ini tapi kali dia panjang tinggi itunya saja 1. Nah, ini jadi bedanya, jadi yang saya kasih tebal ini adalah yang bagian-bagian yang dicat. Nah, kalau misalkan demikian berarti pengecatan 1 ambangnya saya kasih banyak sedikit nih, saya cat. Di sini adalah ambang tengah sama dengan tingginya 1,3 dikali sisinya. Berarti kalau kita hitung di sini sebenarnya ini sudah bisa kita lihat panjangnya sini. Kalau yang ini 0,40 cm kali 0,4. Sebenarnya ini dia untuk yang tengah, kemudian 0,4 kali 1,3 tingginya, jadi meter persegi. Kemudian untuk yang ambang pinggir kita lihat berapa dia ininya, ambang pinggir. Nah, ini kita yang dicat 25
berarti ambang pinggirnya adalah kali 2, 1,3 kali 2 buah ambang pinggirnya kali 0,25. Nah ini, sehingga di sini adalah 0,25 kali 2 kali 1,3. Tiang, sorry, ini tiang tengah, maaf saya salah, tiang tengah, ini tiang pinggir-pinggir ya. Kemudian ambangnya, ambang atas dan bawah. Jadi volumenya adalah panjangnya tadi, ambang atas bawah itu adalah 1,55, yang kelihatan adalah 1,35. Yang dicat itu adalah yang bagian sini, ini tertanam di dinding, ini yang tercat yang kelihatan. Jadi yang sebagian ini yang kelihatan. Jadi 1,35 ini juga sama berlaku di bawah, juga posisinya sama. 1,35 kali 2 atas bawah kali 0,25 lebar ininya, sehingga sehingga volumenya adalah ini, volume total pengecatan. Nah, volume total pengecatan ini tambah ini, tambah persen, jadi volume total pengecatan daun ini, kemudian ini, kemudian kebutuhan kusen J1, kebutuhan daun J1, kebutuhan pengecatan daun J1. Nah, ini kita buat, karena dia jumlahnya adalah 2 buah, kita tinggal kalikan 2 buah. Pengecatan daun, pengecatan kusen J1, kemudian lagi satu kusen daun. Oke, kebutuhan pensel, kebutuhan kait angin, kemudian kebutuhan gelar. Nah, ini jadi kita butuhnya ini. Nah, ini jumlahnya ada 2, J1 sama 2 buah, sehingga totalnya ini adalah persennya, mana 25%, ini kali 2, kemudian daunnya, volume daun ini kali 2 juga, kemudian pengecatan daun ini kali 2, kemudian pengecatan kusen, pengecatan kusen ini kali 2, kemudian engselnya adalah kali 2. Ini ada 4 nih engselnya, ada 4 sel, berarti ada 4. Kemudian kait anginnya juga kita butuhnya untuk 2. Nah, ini kita kali 2, grendelnya juga kita kali 2. Nah, ini adalah kebutuhannya. Jadi karena J1 nya adalah 2 buah, maka kebutuhan kusen J1 kita lihat di sini adalah 0,1 meter kubik. Kemudian daunnya adalah meter persegi, 2,88 meter persegi.
Pengecatan daunnya adalah 5,76 meter persegi. Pengecatan usianya adalah 3,6 meter persegi. Kemudian engselnya adalah buah 8 buah, petanginnya 8 buah, kemudian grendelnya adalah 4 buah. Nah ini yang kita butuhkan untuk jendela J1. Nah untuk pintu, mudah-mudahan kalian bisa menjabarkan sesuai dengan contoh yang saya berikan seperti ini. Sekian video ini dan terima kasih.